Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita tajdid perbaharui lagi kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang ini ditambah oleh Allah dan dijaga sehingga tidak hilang. Kalau hari ini kita rasakan sehat, supaya sehat kita bertambah. Kalau hari ini kita takut sakit, maka kita syukur atas nikmat sehat sekarang ini agar sehat kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya dengan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik. Sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram sampai kita pada hadis yang ke-266 tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat. Perawi sanadnya datang dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dia mengatakan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat langsung. Apa yang dia lihat? Idza kabbara, jika Nabi takbir. Apabila Nabi takbir, yang aku perhatikan ketika beliau takbir itu, ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Dia jadikan kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya. Allah, sejajar dengan bahunya. Kedua telapak tangan ini sejajar dengan bahu. Kemudian wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika Nabi ruku, aku melihat tangannya Nabi itu betul-betul memegang, diletakkan di kedua lututnya. Jadi tidak diletakkan di pahanya atau tidak diletakkan di betisnya. Kadang ada orang ruku sampai saking kusuknya yang dipegangnya apa? Betis ini, masya Allah. Nah, sahabat yang namanya Abu Humaid As-Sa'idi ini menjelaskan bahwa Nabi itu memegang kedua lututnya, bukan betisnya, bukan pahanya, ataupun bukan pinggangnya. Summa hasara dhahrahu, kemudian dia membungkulkan punggungnya. Fa idza rafa'a, kemudian apabila dia mengangkat ra'sahu, kepalanya, artinya i'tidal, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Dia tegak lurus sampai tulang belakang ini kembali ke tempatnya semula. Artinya pada posisinya semula tegak. Jadi ketika beliau rukuk, tidak langsung turun ke bawah, tapi dia pastikan dulu tegak kembali itu tulang pada tempatnya. Nah, wa idza jalasa fil raq'atain, fa idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidhihima. Kalau beliau sujud, aku melihat beliau meletakkan kedua tangannya tanpa muftarishin, menempelkannya kayak anjing. Tidak begini. Aku melihat tangannya tidak ditempelkan ke tempat sujudnya, maksudnya lengannya. Wala qabidhihima, dan juga tidak digenggam. Jadi ada orang
tentang latihan silat, saya tahu beginilah dia. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi. Itu tangan. Sekarang bagaimana dengan kaki? Bagaimana kakinya Nabi ketika sholat sujud itu? Duduk di antara dua sujud itu. Istaqbala bi atrafi asabi rijlaihi. Ketika beliau sujud, posisi kakinya itu, jari-jarinya atraf asabi rijlaihi dihadapkannya ke arah kiblat. Artinya jari-jarinya ini ketekuk begini, kemudian ujung-ujungnya ini atraf, ujung-ujung jari kakinya ini menghadap kiblat. Jadi tidak dihamparkan begini, tidak begini, tapi ditekuk, sehingga ujung jari-jarinya itu menghadap kiblat. Kemudian wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Kalau beliau duduk di antara dua sujud atau pada rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihi al-yusra. Pada rakaat dua rakaat pertama itu jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Beliau duduk, posisi kakinya itu beliau duduk di atas kaki kirinya, telapak kaki kirinya, punggung kaki kirinya. Wa nasabal yumna, kemudian telapak kaki kanannya ini ditegakkan. Jadi kalau pada dua rakaat pertama itu posisi kakinya Nabi, dia duduk di atas punggung kaki kiri. Jadi dia begini. Dia duduknya begini, dia duduk di atas punggung kaki kirinya. Kemudian kaki kanannya ditegakkan begini, ujung-ujung jarinya itu ditekuk sehingga menghadap ke kiblat. Kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Ada perbedaan dengan cara duduknya di tasyahud pertama. Tasyahud terakhir ini beliau mengedepankan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Wa qa'ada, dan dia duduk ala maq'adati, dan dia duduk di atas, pantatnya. Jadi kalau yang terakhir itu, kalau yang pertama berdiri di atas punggung kaki kirinya. Yang terakhir tasyahud dia duduk di atas pantatnya, kemudian kaki kirinya dimasukkan ke depan, kaki kanannya ditegakkan. Jadi itu apa yang dilihat oleh Abu Humaid As-Sa'idi, bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Begitu perhatian para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Gerak geriknya itu bisa digambarkan oleh mereka persis. Bukan hanya sholat, bahkan di luar sholat pun para sahabat melihat, memperhatikan bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi duduk, bagaimana cara Nabi tidur. Semua dilihat oleh para sahabat. Karena Nabi ini adalah musyarri', datang membawa hukum syariat. Segala gerak geriknya itu membawa hukum, kecuali ada beberapa yang dijelaskan bahwa itu perkara kebiasaan saja.